sudah ditutup dengan kain kafan, kemudian bangkit. Konon kabarnya dia mengalami pengalaman supernatural dalam perjalanan. Saya memilih angka kelahiran nomor 10. Diana Wati, wanita cantik kelahiran tanggal 10, pernah mati suri dan memiliki teman berupa sosok gaib anak kecil. Konon, Diana Wati pernah memasuki istana jin dan memiliki indera keenam. Karma buruk apa yang akan terjadi? Karma baik apa yang harus dilakukan? Saya melihat kamu dikorbankan. Betul. Saya melihat di sini oleh ibunya sendiri. Apakah itu tumbal? Kebetulan bukan ibu saya sebenarnya, tapi belakang rumah saya, ibu saya kan dari Jakarta, pulang ke Jawa itu di usia 8 bulan kandungan. Tapi sepulangnya itu, karena nggak tahu apa-apa di kampung gitu ya, itu diberikan sebuah bingkisan sama yang belakang rumah, yang itu udah bude saya sendiri, gitu, udah dianggap orang tuanya sendiri juga. Mbak Narti, ada apa ya kesini? Darsi, kamu ini kan sebentar lagi mau melahirkan. Jadi Mbak kesini mau ngasih bingkisan buat kamu. Wah, makasih ya Mbak. Balikin. Mas? Mbak, jangan coba-coba ganggu keluargaku ya, Mbak. Darsi ini adik aku, adik kandungku. Nggak mungkin juga kan aku mau macam-macam sama dia. Pikiran kamu tuh jelek aja. Nih, aku pamit dulu. Kayaknya suami kamu nggak suka aku ada di sini. Mbak, Mas kenapa sih seperti itu sama Mbak Narti? Mbak Narti tuh kesini ngasih aku bingkisan, artinya dia tuh peduli sama aku, Mas. Darsi, di kampung kita ini, itu lagi musim orang cari uang dengan cara pakai pesugihan. Coba, kamu lihat ini bingkisan. Itu dibungkus pakai kain putih. Emang kamu nggak curiga apa? Tapi kebetulan karena waktu mau melahirkan saya harus pulang dulu ke Jawa, dan di Jawa itu lagi musim sekali pesugihan dan yang lain-lain. Mama saya nggak tahu, dikasih bingkisan diterima begitu saja, ditaruh di atas lemari, kebetulan ketahuan sama adiknya mama saya sampai diomelin. Lepaskan dia! Hendro, ada apaan ini? Ada gundurwo mau menyerang Kak Darsi, Mas. Hendro! Gak apa-apa, Mas. Tapi perutku tiba-tiba sakit banget, Mas. Aduh. Pasti ini nih. Aku tuh udah bilang kan, kakak kamu Narti itu punya niat jahat lewat bingkisan ini. Kamu nggak apa-apa? Kenapa Genderuwo menyerang? Dia yang menyerang Kak Darsi, Pak. Mau kemana kamu? Ini Pak, Salma mau kembalikan bingkisan ini. Iya. Mas Arman jangan pergi. Pak, Pak tolong kerja Mas Arman. Dia pikir Mbak Narti yang mengirim genderuwo buat saya. Tolong, Pak. Oh, begitu? Ayo, Pak. Ayo. Mbak Narti! Mbak Narti! Mbak buka, Mbak! Apa sih kamu nih? Emangnya nggak bisa apa? Nggak usah pakai teriak-teriak. Mbak tuh nggak usah pura-pura ya. Mbak kan yang sengaja mau mencelakai Darsi dan anak dalam kandungannya untuk jadikan tumbal. Ya kan? Kamu itu jangan sembarangan nuduh. Saya... Bapak,
Kamu jangan pakai pesugihan ya. Narti itu nggak pernah pakai pesugihan. Udah Mbak, gak usah bohong. Mbak kan yang tadi ngirim genderuwo ke rumah buat mencelakai Darcy. Ngaku aja Mbak. Udah mas, sebaiknya kita pergi dari sini mas. Ayo pak. Narti, ingat kata-kata Bapak ya. Ya. Kamu kenapa? Mas, perutku masih sakit, Mas. Aduh. Darcy, kamu jalan 7 kali keliling rumah ini untuk menghilangkan pengaruh Gondoro yang masih ada di tubuh kamu. Ayo, Bapak tuntut. Gak apa-apa. Gendro itu sangat berbahaya. Untung Bapak dan Gendro ini bisa melihatnya. Kalau enggak, mungkin kamu atau anak kamu yang dalam kandungan itu bisa meninggal di mangsa makhluk itu. Karena ketahuan, kakek saya nyuruh ritual dulu. Pada saat udah mama saya harus melahirkan saya, melakukan ritual sampai saya lahir. Pak, Darcy takut, Pak. Tenang dulu. Bapak di sini menjaga kamu sampai bayi ini lahir ke dunia dengan selamat. Kok sama merasa nggak tenang ya Pak? Ya wajar aja. Ini kan anak pertama kalian. Kamu di sini saja. Kamu jaga istri kamu. Bapak dan Hendro mengawasi dari luar. Ya? Makasih ya Pak. Ya. Ayo Darcy. Ayo. Kuntilanak, cepat kau ganggu proses kelahiran Darcy. Bayi yang akan dilahirkan Darcy akan aku jadikan tumbal. Dan kali ini aku harus berhasil. Kenapa Pak? Gak ada apa-apa. Mas, kita beri nama siapa anak kita yang cantik ini, Mas? Gimana kalau kita kasih nama Lianawati? Ya, Lianawati. Aku setuju, Mas. Alhamdulillah. Nama yang cantik, cantik anaknya. Tapi maaf Pak, Bu, Ya, kenapa, sepertinya ada yang aneh dengan anak Bapak dan Ibu. Sampai saat ini, anak ini belum menangis juga. Tadi juga pas saya membersihkannya pun, dia tidak ada suaranya, Pak. Mas, bayi kita mengeluarkan suara kucing. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bapak! Suara Darcy. Ayo kita ke sana. Darcy, anak kamu sudah lahir. Udah, Pak. Tapi kenapa suaranya seperti suara kucing, Pak? Kucing, astagfirullah. Gimana ini Pak? Udah tahu belum? Si Darcy kan udah lahiran tuh. Tapi masa bayinya suaranya kayak anak kucing loh. Iya. Gue aja dengernya sampai merinding. Ada kakaknya. Kita bisa diambil. Udah, nggak usah takut kalau bakal saya aduin sama Darcy. Karena saya juga bingung ya, kenapa si Darcy itu kok anaknya kayak gitu? Mungkin kayaknya gara-gara dia itu pesugihan deh. Hah? Kok kamu tega sih ngomongin adik ipar sendiri? Dia kan adik ipar kamu. Ya kalau adik ipar tapi jalannya nggak baik, masa saya harus bela? Aku tidak akan membiarkan hidup kamu tenang, Darcy. Dan dari saya lahir sampai usia 4 tahunan itu beberapa kali kalau ada yang dukun beranak atau apa, suara saya itu melengking seperti kucing dan saya meninggal. Itu beberapa kali mati suri. Bayi kamu sudah meninggal. Ya Allah.
Enggak. Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Ternyata kamu. Liana. 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 Liana bangun, Nak. Liana bangun, Nak. Liana, Mas. Gimana nih, Mas? Liana. Ada apa nih? Kok pada nangis semua? Baik kan Darsi meninggal. Mbak Narti, ngapain Mbak kesini? Mbak tadi kan yang udah ngiring Genderuwo kesini. Kamu jangan sembarangan ngomong. Aku tuh nggak ngapa-ngapain. Apa-apaan kalian ini? Aku bisa menerima cucuku tiada. Seharusnya kalian sudah bisa menerima itu. Tapi Sarman nggak bisa terima, Pak. Anak Sarman meninggal gara-gara bingkisan yang dikirim sama Pak Narti, Pak. Itu isinya guna-guna. Aku tidak berbuat apa-apa. Bayi kamu itu mati karena udah kamu tumbalkan sama genderuwo keputusan kamu, ya kan? Yoko, saya sedang berduka dan kalian ribut. Udah. Kita ikhlasin aja Liana baik kita ya. Tapi kenapa Liana cepat sekali dipanggil Tuhan, Mas? Aku nggak sanggup kehilangan Liana. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Duh, yang sabar ya. Ada suara kucing. Liana. Liana. Subhanallah. Liana, kamu masih hidup. Kamu masih hidup, Nak. Alhamdulillah, Mas. Liana. Liana. Apa-apaan ini? Bayi itu hidup lagi. Percuma genderuwo itu menyamar. Apa dia tidak bisa mengambil nyawa bayi itu? Aduh, sakit, ampun. Ini belum seberapa. Aku bakal melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kalau kamu gak menepati janji kamu. Ya ampun. Berikan Liana anak Darsi kepadaku. Ya ampun. Dan sampai usia 4 tahunan, saya tuh nggak bisa jalan, saya lumpuh, saya ngesot. Dan setiap kali saya ada dukun beranak datang untuk mijat, saya pasti mati suri. Itu beberapa kali terjadi. Dan teriakannya seperti kucing. Kenapa suaranya masih seperti ini ya? Kami sudah berusaha membawanya kemana-mana untuk berobat, tapi nggak ada hasilnya, Mak. Iya, Mak. Kami udah berkali-kali bawa Liana ke dukun pijat. Tapi tetap juga nggak sembuh-sembuh, Mak. Sepertinya anak kalian ini diikuti makhluk gaib. Apa, Mak? Makhluk gaib? Iya. Ya Allah, Mas. Anak kalian ingin dijadikan tumbal. Tumbal gimana, Mak? Seharusnya Liana itu sudah bisa berjalan. Tapi untuk anak seumuran dia belum bisa berjalan. Bahkan berlari. Tidak, saya tidak akan membiarkan kamu membawa anak ini. Maaf, Pak. Bu, saya tuh sudah tidak sanggup. Lalu bagaimana nasib anak saya? Saya mohon tolong kami, Mak. Maaf, Pak. Lebih baik kalian bawa Liana ke tempat lain saja. Tapi, Mak. Ya, Darsi. Kita bawa Liana pulang aja ya. Tolong, Mas. Kamu pamit dulu, Mak. Ya. Mak. Kenapa sih harus gagal? Bu, aku pergi dulu ya. Kenapa bisa gagal? Ada yang menghalangi. Alasan? Jujur aja, obat
obat saya untuk sekarang saya bisa berdiri, bisa sehat seperti ini adalah reptil. Cicak bakar itu saya makan. Makanya sekarang saya punya teman di sini, karena ini teman saya dari kecil. Kamu hadir teman kamu kasih nama di sini. Saya nggak pernah memberi dia nama, karena memang dia selalu hadir. Diana, makan ya. Ini kakek kasih cicak bakar. Diana, kakek kesana dulu ya. Kakek tinggal dulu ya. Wan, lihat deh Liana. Makanannya cicak udah kayak ular aja. Tolong! Kenapa ini? Semua gara-gara anak ini. Bikin anak pada kerasukan. Kesurupan. Ini pasti gara-gara Liana ini. Iya, gara-gara dia. Udah Pak, kita bawa aja Pak ke rumahnya Pak. Ya udah yuk. Dapat aja dia. Usir aja dia. Usir aja dia dari kampung. Usir aja dia. Ada apa kalian semua kesini? Liana ini sudah bikin anak-anak kami kesurupan. Maksudnya? Pokoknya kalian harus pergi dari sini. Bapak, Ibu, tenang dulu. Duh, gawat. Kalau sampai Darsi diusir, aku nggak bisa numbalin Liana. Aku bantu Darsi aja deh. Sebentar ya, sebentar. Mungkin ini ada kesalahpahaman. Salah paham apanya Bu? Udah gini aja. Anak ini serahkan kepada saya. Kalau sampai terjadi apa-apa lagi, saya yang akan bertanggung jawab. Tunggu dulu. Apa sampean bisa dipercaya? Ya, saya berjanji. Kalau sampai terjadi apa-apa, saya yang akan mengusirnya. Ya, baiklah. Ayo, teman-teman. Yuk. Makasih ya Mbak Narti. Ayo. Ayo Mas, bawa Liana masuk Mas. Bener. Yuk. Tapi semenjak saya SMA kelas 1 saya dikunci. Saya nggak akan komunikasi lagi sama dia. Tapi saya merasakan dia selalu ada. Kamu bisa tinggalin kita berdua nggak sih? Kamu usir aku. Enggak, aku nggak ngomong sama kamu, aku ngomong sama dia tuh. Liana, maaf. Aku pergi dulu. Bapak, Ada apa? Pak, tolong tutup mata batinnya Liana, Pak. Iya kek, aku nggak mau diledekin terus sama teman-teman. Iya benar. Liana itu suka dijauhin dan diejek sama teman-temannya. Soalnya dia suka bicara sendiri. Sini, ayo Liana. Heh, manusia cicak. Mulai sekarang, aku nggak akan lihat kamu lagi. Tenang. Ibu kek. Bapak tua, jangan coba-coba menutup mata batin Liana. Liana mendapat kesulitan kalau mata batinnya terbuka. Manusia cicak, jangan sakitin ibu aku. Aku tidak mau dijauhkan dari Liana. Iya. Aku tidak akan meminta mata batinku ditutup. Asalkan kamu jangan ganggu keluarga aku, terutama ibu aku. Usirku lagi. Aku tidak akan menyakitimu. Hancur semuanya oleh genderuwo itu. Gara-gara ibu nggak berhasil kasih tumbal. Sekarang tinggal sisa kita berdua. Semuanya mati. Usaha pun bangkrut. Kenapa genderuwo itu nggak dilepasin aja sih, Bu?
Kamu kira ibu ini nggak mencoba? Bapakmu mati itu gara-gara ibu mau melepaskan genderuwo. Terus apa yang harus kita lakukan, Bu? Sekarang ibu sakit, ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi ini semua nggak akan terjadi kalau Liana itu mati. Tapi ibu tahu apa yang harus ibu lakukan. Benar-benar tidak beraturan ya untuk makhluk ini. Bisa dikatakan jin atau apa ini, demonik ya di sini, demon ya. Saya lihat di sini mendominasi sosok Liana ya, tampaknya di sini. Karena saya ngerasa sosok ini hadir karena kamu mempunyai pintu gerbang yang tidak sengaja terbuka. Liana udah dibawa genderuwo ke alamnya. Untung di rumah nggak ada siapa-siapa ya, Bu. Liana, Narti, kamu apakan Liana? Liana, ayo kita pulang. Kamu tidak boleh membawa Liana. Liana, bangun Liana. Narti, sampai kapanpun aku akan menjaga Liana. Apa sih maksud Bapak? Jangan pura-pura kamu. Aku tahu kamu ingin Liana celaka. Ayo bawa ibu. Capek ibu disalahin terus. Kok Liana masih hidup? Gawat, genderuwo pasti marah. Iya, Bu. Aku sudah bosan terus gagal mendapatkan nyawa Liana untuk menjadi tumbal. Tapi itu bukan salahku. Iya, tapi sekarang nyawa kamu yang akan aku jadikan tumbal. Jangan, ampun. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun. Ibu mati gara-gara Liana. Cium juga ada satu aroma yang saya cium, keguguran 2 kali. Betul. Mbak Liana yang keguguran? Betul. Saya kebetulan ngekos. Dan di kosan saya itu isinya ada penunggunya juga. Itu anak kecil. Dia nggak suka sama ibu hamil. Makanya saya pindah. Saya melihat juga ada kaitan dengan makhluk ini juga dengan kehamilannya. Karena memang nggak suka. Mereka saling serang. Ya ampun, ini kenapa barang-barang aku jadi berantakan kayak gini? Kamu yang berantakin barang-barang aku. Kamu bisa melihatku. Ya iyalah aku bisa ngeliat kamu. Pokoknya stop berantakin kamar aku. Aku nggak mau kamu tinggal di rumah ini. Ini kontrakan aku. Kalau perlu kita tinggal bareng-bareng. Pergi. Dibilangin nggak mau. Manusia cicak hati-hati. Manusia cicak hati-hati. Ini Mbah. Aku sudah kirim Gondoruo untuk mencelakai perempuan ini. Rasakan pembahasanku sekarang, Liana. Kau sudah membuat ibuku terbunuh gara-gara kamu. Aku ini suamimu, hei, sadar. Aku ini suamimu. Kamu kenapa sih? Maaf.
mati. Mas, Aku nggak tahu aku kenapa jadi lemes kayak gini. Manusia cicak, makasih ya kamu udah nolongin aku lagi. Aku akan selalu menjadi temanmu, Liana. Gondrong itu kalah Bagaimana bisa? karena ada manusia cicak yang melindungi Liana. Lalu sekarang kita harus bagaimana, Mbah? Apakah Mbah bisa mengalahkan manusia cicak itu? Gampang. Kita harus menculik manusia cicak itu dulu. Baru kita serang Liana. Tapi gimana caranya, Mbah? Itu urusannya Mbah. Karena Liana dan suaminya sudah diusir dari kontrakannya oleh warga. Tugasmu membuat Liana dan suaminya mempercayai bahwa kamu tidak menyakitinya. Dan buat Liana untuk tidak mempercayai manusia cicak lagi. Baik, Mbah. Akan saya lakukan sekarang juga. Permisi, Mbah. Duh Mas, kita cari kontrakan di mana lagi ya? Juga bingung. Kok kalian di sini? Kalian mau kemana? Kok bawa tas besar kayak gini? Kita habis diusir dari kontrakan sama warga. Terus sekarang kita bingung deh, kita harus cari kontrakan di mana lagi. Oh, cari kontrakan ya? Kebetulan ada kontrakan kosong. Kalian bisa pindah ke sana. Dan aku akan bantu untuk sewanya. Kamu kenapa jadi baik seperti ini ke kita? Aku merasa bersalah sama kalian karena udah musuhin kalian. Jadi aku mau berbuat baik untuk menebus semua kesalahanku. Kalian mau kan pindah ke sana? Kamu jangan pindah kalau itu dari kami. Ya udah deh Mbak, aku mau tinggal di kontrakan yang Mbak bilang. Liana, kamu harus dengerin kata-kata aku. Kalau gitu kita pergi sana yuk. Inilah akibatnya bila kamu tidak mau mengikuti kata-kataku. Apa maksud kamu manusia cicak? Kuntilanak yang menyerangmu tadi adalah kiriman dari Rani. Dengan ini, kamu bisa menjalankan tugas dengan mudah. Karena jaring ini sudah Mbak beri mantra. Dia tidak bisa lepas lagi. Bagus, Mbak. Liana, kamu kenapa pecahin gelas? Kamu kenapa? Maaf, saya ganggu pagi-pagi. Liana, kek. Kenapa Liana? Nggak, ini saya juga nggak tahu. Saya baru bangun tidur, dia pecahin gelas. Terus dia seperti orang lumpuh dan mengaum-ngaum seperti kucing. Harus bagaimana ini saya? Cepat kasih cicak bakar. Ya kek, nanti saya berikan cicak bakar. Kamu nggak kenapa-napa kan? Kamu buat aku khawatir, tau nggak? Keluar kau!
Liana, kamu tidak apa-apa? Iya, iya. Kakek sudah datang. Liana, ini cicak bakarnya. Rahmat, kamu jangan lagi meninggalkan Liana ya. Sangat berbahaya untuk Liana, mengerti? Iya, Kek. Tapi Liana kenapa bisa seperti ini? Kakek juga heran. Kenapa Liana bisa seperti ini lagi? Liana, apa lagi akan menimpa dirimu? Kek, manusia cicak dibawa pergi. Bagaimana? Kamu berhasil menghabisi nyawa Liana? Engkau datang dan melindungi Liana. Kamu lagi. Kenapa sih dia selalu menghalangiku? Padahal tinggal sebentar lagi. Aku harus cari cara lain untuk menghabisi nyawa Liana. Manusia cicak, datanglah. Aku mohon. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Cicak di dinding. Liana, kamu nggak apa-apa? Sabar ya Liana, kamu pasti sembuh. Kakek akan berusaha yang terbaik, Liana. Ada apa sih narik-narik? Si Liana kenapa jalannya ngesot dan mengeong ya? Ih, serem. Ada apa ya dengan Liana? Pak, sini Pak. Apa? Ada apa? Si Liana kenapa itu? Iya. Di, ada suara kucing. Itu Neng Rani. Neng Rani. Ada apa, Bu? Pak? Apa kamu tahu apa yang terjadi dengan Liana? Oh, Liana. Dia itu seperti itu karena dia lagi nyari tumbal. Tumbal? Tumbal apa? Emang kamu nggak takut deket-deket sama Liana? Maka dari itu, Pak, Bu, saya itu tinggal dekat Liana karena ingin menolong kalian. Biar kalian nggak kena tumbal juga. Masa iya? Waktu dia main ke rumah, gak ada apa-apa tuh sama dia. Rani, jangan suka fitnah. Nggak bagus tau. Maaf Neng Rani, kita permisi. Ini Liana. Kenapa? Ini juga nggak berhasil. Aku menyesal sekali tidak mendengarkan manusia cicak dan malah memilih dekat dengan Rani. Kek. Ngapain kamu kesini? Kamu penyebab semua ini. Ayo ngaku. Ya ampun, Kek. Kenapa sih kakek nyalahin aku terus? Liana itu sepupu aku. Mana mungkin sih aku tega? Alah, pasti kamu pelakunya. Kamu tahu kamu sepupunya Liana. Tapi masih juga kamu celakain. Kenapa sih kakek nggak percaya sama aku? Aku ini cucu kakek. Genderuwo! Liana sudah keterlaluan, sudah mengirim makhluk halus untuk meneror kita. Betul bapak-bapak, barusan saja saya diteror oleh genderuwo itu yang suruhannya Liana tuh. Ayo, sekarang kita datengin rumah Liana. Ya, Ayo. Keluar kamu, usir genderuwo itu. Usir! Astaga, apa-apaan ini? Mana genderuwo itu? Istri kamu telah melakukan pesugihan di sini kan? Iya, betul. Kalian jangan hakim sendiri ya. Istri saya itu tidak melakukan pesugihan apapun. Istrimu sudah memelihara genderuwo untuk tumbal pesugihan. Ini semua fitnah. Kalian tidak bisa main hakim sendiri.
Tarik dia. Ajar kamu. Keluar! Kamu sama saja. Kalian semua ini keluarga pesugihan. Bapak, lindungi Liana. Bawa masuk Liana. Dia mulai ngomong dengan siapa? Tenang ya Liana. Mereka emang keluarga aneh. Bapak-bapak semua tenang. Saya mohon. Ini salah paham. Liana istri saya tidak melakukan pesugihan apapun. Apa buktinya? Sudahlah, lebih baik kalian pergi dari sini. Aman, dia usir. Usir. Ini semua fitnah. Sial, rencanaku selalu aja gagal. Pembalasan dendamku kepada Liana belum terbalaskan. Kok bisa sih manusia cicak itu lolos? Ya, Kakak. Ya. Ya, dikit lagi. Ya, hati-hati Liana. Liana, Rani ini memang keterlaluan. Pasti dia yang sudah mengirim genderuwo untuk menghajar tetangga kamu, Liana. Kek, kaki aku udah gak lemes lagi, Kek. Oh ya? Aku juga udah bisa bicara. Alhamdulillah. Liana, kamu bisa bicara lagi. Sudah kuat kaki kamu. Alhamdulillah. Aku ikut senang, Liana. Manusia cicak, makasih ya kamu udah nolongin aku. Dan aku mohon banget sama kamu jangan tinggalin aku lagi ya. Liana, kamu bicara sama siapa? Sama manusia cicak itu ya? Terakhir nih sebulan yang lalu ada yang mau nyiumnya saya tuh. Di tempat kerjaan. Itu makhluknya hitam, tinggi, seperti gundurwo, tapi sekitar mulutnya itu seperti monyet. Tempat kerja saya itu adalah kerajaan. Makhluk siluman gaib. Manusia cicak, tolongin aku! Manusia cicak! Jangan kau sentuh Liana. Manusia cicak, tolongin mereka kesurupan! Makasih ya manusia cicak. Kadang dia nggak cuma satu, kadang dia berubah jadi 7 untuk main sama saya. Ini tapi bentuknya bola. Mbah, selama ini teror pocong dan genderuwo selalu saja gagal. Dan manusia cicak yang melindungi Liana itu sudah bebas. Saya ingin teror-teror lainnya, Mbah, biar mereka tersiksa. Saya akan kirimkan banyak bola gaib untuk menyerangnya. Benda apa ini? Manusia cicak! Manusia cicak! Sepertinya bola api ini kiriman dari Rani. Saya permisi dulu ya Bu. Pak, selamat malam. Malam, Dok. Kamu yang sabar ya. Mungkin ini semua memang sudah takdirnya. Tapi bayi kita, Mas. Bayi kita kehilangan bayi kita. Ini semua
Bola? Maksud kamu apa? Liana, aku denger ya dokter, katanya kamu keguguran. Akhirnya, kamu merasakan pembalasanku. Sekarang kamu puaskan dengan tumbal bayi Liana yang aku berikan? Saya tidak akan pernah puas sebelum mendapatkan nyawa Liana. Tapi kan aku sudah berusaha mendapatkan tumbal bayi Liana. Kenapa sekarang kamu malah minta nyawa Liana? Karena Liana adalah sasaranku dari dulu. Kenapa nggak kamu sendiri aja yang mengambil nyawa Liana? Lakukan perintahku. Kalau tidak, nyawamu akan seperti bunga dulu. Baik. Aku akan berusaha mendapatkan nyawa Liana. Tapi setelah itu kamu harus memberikan kekayaan kepadaku. Lakukan dulu perintahku. Kalau tidak, saya akan memilih kamu untuk jadikan istriku. Maaf ya Cicak, maafin aku ya. Aku harus makan cicak yang sebenarnya itu juga teman kamu. Kamu harus sembuh, Liana. Aku tidak pernah menyalahkan kamu karena aku tahu itu adalah satu-satunya obat untukmu. Liana! Aku capek terus gagal dan berpura-pura. Sekarang, aku sendiri yang akan menghabisi nyawa kamu. Ini pasti ulah manusia cicak itu. Habisi manusia cicak itu sekarang juga. Berani! Dari awal tuh aku udah curiga. Pasti Mbak kan yang bikin aku celaka. Ibuku mati gara-gara kamu. Aku bukan penyebab kematian ibumu. Rey! Kamu sama saja dengan ibu kamu. Kenapa kalian ingin sekali mencelakakan Liana? Kek, maafin aku, Kek. Tapi Gendruwo itu akan menjadikan aku istri, Kek. Kalau aku nggak menyerahkan nyawa Liana untuk ditumbal. Selama ini, saya bingung dengan diri saya sendiri. Saya terjebak dengan halusinasi dan realita. Malah kadang saya benar-benar bingung. Apakah yang saya hadapi sekarang ini adalah sebuah realita? Atau justru malah halusinasi? Bapak-bapak, ibu-ibu, sembako ini sebagai tanda permohonan maaf saya buat kalian semua. Karena selama ini kalian sudah merasa terganggu sekali dengan kehadiran saya. Tapi dari apapun masalah yang saya hadapi, saya bisa menarik kesimpulan. Kalau hanya kepada Allah lah jalan keluar itu ada. Aku juga minta maaf ya Liana. Selama ini aku udah keterlaluan banget sama kamu. Aku udah maafin Mbak kok. Kita buka lembaran yang baru ya. Yang terpenting, apapun masalah kita jangan bergantung pada yang lain. Kecuali sama Allah.